Kita lanjutkan latihan berikutnya tentang larutan penyangga. Nomor 1, campuran larutan penyangga yang bersifat basa adalah, syarat terbentuknya larutan penyangga yang bersifat basa berarti harus ada basa lemah dan asam konjugasi. Nah, di sini mana larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasi? Ternyata yang mengandung basa lemah dan asam konjugasi ini ya, amonia dan amonium klorida. Jangan lupa harus ada satu ion yang asalnya dari asam kuat juga ya. Jadi nomor 1 yang D. Nomor 2, ini ditanya mana pernyataan yang benar dari antara pernyataan-pernyataan berikut ini. Campuran asam fosfat dan ion dihidrogen fosfat menghasilkan larutan penyangga. Nah, ini di sini memang ada pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini mungkin menghasilkan larutan penyangga. Nah, cuma di sini perlu ada satu ion lagi ya. Jadi akan lebih tepat kalau disebut H3PO4 dan misalnya NaH2PO4 gitu. Jadi di sini kan masih ada ion Na-nya ya. Nah, tapi overall ini masih bisa kita anggap benar. Yang kedua, H3PO4 merupakan asam konjugasi dari ion dihidrogen fosfat. Nah, ini betul karena asam fosfat dan ion dihidrogen fosfat itu berselisih satu ion H+. Ini ada minnya ya by the way, kelihatan kan ya? Saya tebelin biar kelihatan. Yang ketiga, suatu larutan penyangga mempunyai pH sama dengan pKb jika jumlah mol basa lemahnya sama dengan jumlah mol asam konjugasinya. Nah, kalau kita punya larutan penyangga yang sifatnya asam, nah nanti pH-nya itu kalau kita hitung konsentrasi ion H+-nya dulu, caranya gini ya. Kalau ini garam basa nih. Jadi kalau garam basa, kalau buffer basa berarti yang dihasilkannya ion OH-. Cara menghitungnya seperti ini. N basa lemah dibagi N asam konjugasi. Nah, seandainya jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya sama, berarti kan nilai ininya 1. Nah, kalau gitu konsentrasi ion OH- sama dengan Kb. Jadi kalau mau juga POH-nya sama dengan PKB. Jadi min log OH-, ini kalau kedua ruas kita kasih min log, nanti kan jadi begini ya. Nah, min log OH- disebut POH, min log KB kita sebut PKB. Tapi yang sama itu POH-nya, bukan pH. Jadi kurang tepat yang ketiga. Nomor 3. Nah, ini diberikan ada contoh larutan ABCDE. Nah, kalau ditambahkan sedikit air, sedikit asam, dan sedikit basa, diamati pH-nya. Larutan A, kalau ditambahkan air pH-nya 3,2. Kalau ditambahkan asam kuat, pH-nya turun 1 skala kurang lebih. Kalau ditambahkan basa kuat, pH-nya langsung naik banyak banget. Nah, jadi A ini bukan larutan buffer karena dinilai tidak bisa mempertahankan pH. Nah, larutan B juga sama tuh, dia ditambahkan basa langsung pH-nya melonjak naik. Jadi dia bukan buffer. Nah, kalau larutan yang C ditambahkan air, ditambahkan asam kuat, sama ditambahkan basa kuat, pH-nya nggak terlalu banyak berubah, nggak terlalu signifikan perubahannya. Nah, jadi itu adalah larutan buffer. Sama yang D juga begitu. pH-nya cuma naik turun sekitar 0,1 sampai 0,2 skala. Ini masih kita anggap nggak terlalu tinggi range-nya. Berarti masih bisa dianggap buffer. Larutan E juga ternyata begitu ya. Cuma naik dikit turun dikit aja pH-nya. Nah, jadi larutan C, D, dan E ini dianggap mempertahankan pH. Bersifat buffer. Jadi jumlahnya ada 3 ya. Larutan C, D, dan E. Yang ditanya jumlahnya. Jadi jumlahnya 3. Nomor 4. Campuran yang akan menghasilkan larutan penyangga. Nah, nomor 1 nggak perlu kita cek lagi karena di sini udah kelihatan ada basa lemah dan ada asam konjugasi. Terus ada satu ion lagi yang asalnya dari asam kuat. Jadi nomor 1 udah pasti akan membentuk buffer basa. Karena ada pasangan basa lemah dan asam konjugasi. Nah, kalau campuran yang kedua perlu kita uji dulu CH3COOH dengan KOH ini.
Kenapa? Karena bentuknya masih asam dan basa. Seandainya CH3COOH-nya berlebih, nah baru dia bisa menjadi larutan penyangga. Jadi kita cek dulu soal nomor 4 untuk campuran kedua. CH3COOH direaksikan dengan kalium hidroksida. Hasilnya jadi kalium asetat dan air. Nah, asam asetatnya 100 ml 0,1 molar, jadi 10 milimol. KOH-nya 10 ml 1 molar, jadi 10 milimol juga. Nah, kalau dihitung, ternyata ini asam dan basanya tepat bereaksi dua-duanya. Nah, kalau tepat bereaksi jadi gimana? Kita jadi punya garam saja. Garam mengalami apa ya? Mengalami hidrolisis. Ini kebetulan hidrolisisnya parsial. Nanti yang terhidrolisis hanya ion CH3COO-. Nah, di sini tidak terbentuk buffer. Malah terbentuknya garam terhidrolisis total yang sifatnya basa. Kan ini dari basa kuat dan asam lemah ya. Jadi yang kedua enggak. Yang ketiga ada HCN asam lemah dan ada CaCN2. Nah, di sini kan ada ion CN- nih. HCN dan CN- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Ditambah ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Nah, campuran ini nanti akan membentuk buffer yang sifatnya asam jadinya. Nah, kalau yang keempat kita perlu cek dulu tuh amonia dengan asam sulfat. Amonia dengan asam sulfat kalau direaksikan akan menghasilkan garam amonium. Jangan lupa disetarakan. Amonianya itu 100 ml 0,1 molar jadi 10 milimol. Asam sulfatnya 50 ml 0,1 molar jadi 5 milimol. 10 dan 5 milimol. Setelah dihitung, ternyata dua-duanya juga tepat bereaksi ya. Kalau tepat bereaksi jadi gimana? Nah, kita hanya punya garam. Garamnya garam NH4 2 kali SO4 amonium sulfat. Nanti akan terjadi hidrolisis di sini. Yang mengalami hidrolisis hanya ion amonium. Nah, hidrolisisnya nanti akan menghasilkan ion H+. Jadi ini tidak akan membentuk buffer, tapi akan membentuk garam yang sifatnya asam. Nah, jadi jawabannya tepat nomor 1 dan 3 saja. Nomor 5, campuran di bawah ini merupakan larutan penyangga kecuali kita cek dulu di sini ada asam lemah sama ada basa konjugasinya. Begitu ada satu ion lagi asalnya dari basa kuat. Berarti yang A ini pasti membentuk buffer. Yang B ada basa lemah, ada asam konjugasi, ada satu ion yang asalnya dari asam kuat. Nah, ini juga akan membentuk buffer. Buffernya sifatnya basa. Yang atas tadi akan membentuk buffer asam karena ada asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini akan terbentuk buffer basa karena ada basa lemah dan asam konjugasi. Yang C ini perlu kita cek dulu karena jumlahnya masih bentuk asam ditambah basa. Asamnya asam format 10 milimol dan ada basanya basa kuat natrium hidroksida 1 milimol. Kita reaksikan dulu. Ini nomor 5. Campuran yang C, asam format dengan natrium hidroksida. Hasilnya nanti adalah natrium format. Atau kayaknya ini lebih enak ditulis HCOONA kali ya. Dan H2O. Koefisiennya kebetulan 1 semua. Asam formatnya 10 milimol, basanya 1 milimol. Nah, ini sih kelihatan ya. Reaksi pembatasnya basa kuatnya. Jadi kita punya sisa asam lemah dan garam. Asam lemah penguraiannya diabaikan. Nah, garamnya di sini mengandung Na, jadi dianggap terurai seluruhnya.
karena larut. 1 milimol nih. Nah, seluruh garamnya terionisasi. Di akhir reaksi jadi kita punya pasangan asam basa konjugasi, HCOOH dan HCOO-. Asam format dan ion format. Ditambah ada satu lagi ion yang asalnya dari basa kuat. Jadi campuran ini membentuk larutan penyangga. Oh sorry, salah checklist. Nah yang D, ini kita punya basa lemah dengan asam lemah. Nah campuran kedua elektrolit yang sama-sama lemah, ini tidak akan menghasilkan larutan penyangga. Kan salah satu harus kuat. Jadi yang D tidak, pasti jawabannya yang D sih ya. Tinggal kita cek yang E, KOH dengan CH3COOH. Nah, kalau CH3COOH-nya sisa, baru dia bisa jadi buffer. Jadi kita perlu cek dulu. KOH-nya kita cek. 100 ml 0,1 molar berarti 10 milimol. Asam asetatnya 100 ml 0,2 molar berarti 20 milimol. Reaksi pembatasnya KOH di sini ya. Di akhir reaksi nanti masih ada sisa asam asetat 10 milimol dan kalsium asetat 10 milimol juga. Nah, apa yang terjadi dengan asam asetat dan kalium asetat? Nah, asam asetat penguraiannya diabaikan. Kalium asetat ini selalu larut, ada kaliumnya ya. Nah, kalau larut semua berarti dianggap seluruhnya terurai jadi ion-ionnya. Di akhir reaksi kita akan punya pasangan asam lemah dan basa konjugasi. Ada satu ion juga asalnya dari elektrolit kuat. Nah, ini akan membentuk komponen penyangga. Oke, nomor 6. Campuran yang bersifat buffer berarti bisa mempertahankan pH. Nah, nomor 1 kita cek dulu nih, asam format ditambah KOH. Asam format dan kalium hidroksida. Hasilnya jadi kalium format dan air. Nah, asam formatnya 150 ml 0,2 molar berarti 30 milimol. Kalium hidroksidanya 100 ml 0,1 molar jadi 10 milimol. Reaksi pembatasnya KOH. Masih ada sisa HCOOH dan HCOOK. HCOOH ini adalah asam lemah, penguraiannya diabaikan. Nah, kalau HCOOK atau kalium format ini terurai jadi ion-ionnya. Karena kalium larut, jadi kita anggap semuanya terurai jadi ion. Kalau mula-mula 10 milimol, seluruhnya terurai jadi ion-ionnya. Jadi di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Ada asam lemah, ada basa konjugasi, ada satu ion yang asalnya dari basa kuat. Nah, ini akan membentuk larutan penyangga. Yang kedua, ada NH3 dan NH4NO3. Ada pasangan basa lemah dan asam konjugasi, ditambah ada satu ion yang asalnya dari asam kuat. Asam nitrat asalnya ya. Ion nitrat asalnya dari asam nitrat. Nah, ini pasti jadi buffer. Tadi yang pertama buffer asam karena kita punya sisa asam lemah dan basa konjugasi. Yang kedua kita punya basa lemah dan asam konjugasi. Jadi akan membentuk buffer basa. Nah, yang ketiga ada H3PO4 dan NH3. Tambah NaOH, sorry. Nah, ini kita reaksikan aja dulu. Nah, seandainya reaksinya kayak begini,
Ini dianggapnya tuh si asam lemah hanya melepas 1 ion H+ yang signifikan ya. Di sini asamnya 20 milimol, NaOH-nya 30 milimol ya. Nah, kalau kita hitung ini malah asamnya yang habis. Sisanya basa kuat. Jadi ini tidak akan membentuk buffer. Ini ada sisa basa kuat. Sisa basa kuat, jadi dia tidak akan menjadi buffer. Jadi jawabannya 1 dan 2 saja. Nomor 7. Asam benzoat dicampurkan dengan NaOH. Asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Nah, hasilnya seperti biasa. Jadi garam dan air. Asamnya 50 ml dan molaritasnya nggak tahu. Kita misalkan aja X ya. Jadi jumlah molnya 50 X milimol. Basanya 10 ml, konsentrasinya nggak tahu juga, kita misalkan aja Y. Jadi 10 Y milimol. Nah, keduanya dicampur kemudian menghasilkan larutan dengan pH 5. Kalau gitu kan pasti basanya yang habis ya. Nah, jadi reaksi pembatasnya adalah si basa. Nanti di akhir reaksi berarti masih ada asam benzoat dan ada natrium benzoat. Nah, apa yang terjadi dengan asam benzoat dan natrium benzoat? Asam benzoat, reaksi penguraiannya diabaikan karena adalah asam lemah. Jadi jumlah molnya kita anggap tetap 50X min 10Y. Nah, sedangkan natrium benzoat, ada natriumnya ya. Itu ion yang selalu larut. Jadi dia dianggap terurai seluruhnya menjadi kation dan anionnya. Ini tadi jumlah molnya 10Y. Jadi seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Jadi di akhir tidak ada lagi C6H5COONa, hanya ada ion ion benzoat, dan ion natrium. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. Asam benzoat dan ion benzoat. Keduanya akan membentuk larutan penyangga yang sifatnya asam karena sisanya asam lemah. Kayak yang ditanya perbandingan ininya ya, konsentrasi. Nah, pH buffernya itu adalah 5. Kita ditanya perbandingan molaritasnya. Ka-nya 3 kali 10 pangkat min 5. Karena pH-nya 5 berarti H+nya 10 pangkat min 5. Jumlah mol C6H5COOH-nya 50X min 10Y. C6H5COO-nya 10Y. Nah, kita pindah hitungannya ke sini. Jadi 10Y itu sama dengan 150X min 30Y ya. Atau 40Y itu sama dengan 150X. Jadi X banding Y itu adalah 40 banding 150. Atau 4 banding 15. Nomor 8. 150 ml CH3COOH, pH-nya 3, derajat ionisasinya 1%. Nah, CH3COOH ini kan asam lemah ya. Berarti konsentrasi ion H+ bisa kita hitung dengan cara alfa dikali molaritas. Nah, derajat ionisasinya 1%, pH-nya 3. Berarti kan ion H+-nya konsentrasinya 10 pangkat min 3, alfanya 1% atau 1 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung dulu molaritasnya. Ternyata molaritasnya 0,1 molar.
Nah, terus mau direaksikan dengan KOH. Oh, kita perlu nyari ininya dulu, nyari Ka-nya dulu. Kita hitung dulu aja pakai cara ini. Nah, ini kan tadi tetap ya pH-nya 3, Ka-nya nggak tahu. Nah, M-nya kita masukin ke sini. Berarti kalau kedua sisi dikuadratkan, kita nanti dapat Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke, berarti CH3COOH-nya 150 ml, 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5, direaksikan dengan KOH, pH-nya 13. Berarti dia basa ya, pOH-nya 1, konsentrasi ion OH-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Karena KOH ini basa kuat bervalensi 1, berarti molaritasnya juga sama, 0,1 molar. Oke, jadi kita tinggal reaksikan sekarang CH3COOH dengan KOH. Ini nomor 8. CH3COOH yang tadi udah kita hitung 0,1 molar. KOH-nya juga tadi udah dihitung 0,1 molar. Volumenya 50 ml. Kalau direaksikan hasilnya jadi kalium asetat dan air. Hitung dulu, berarti si asamnya 15 milimol, basanya 5 milimol. Berarti reaksi pembatasnya si KOH. Nanti di akhir reaksi masih ada sisa 10 milimol CH3COOH dan 5 milimol CH3COOK. Nah, CH3COOH penguraiannya sekali lagi diabaikan karena merupakan asam lemah. Sisanya 5 ya tadi. 10. Sisanya 10 milimol. Terus CH3COOK ini 5 milimol merupakan garam yang larut. Jadi dianggap terurai seluruhnya. Jadi kation dan anionnya. Jadi nanti di akhir reaksi tidak ada lagi CH3COOK. Hanya ada ion asetat dan ion kalium masing-masing 5 milimol. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Asam asetat dan ion asetat. Ada satu ion asalnya dari basa kuat. Jadi akan terbentuk larutan penyangga yang sifatnya asam. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya seperti ini. Nah, tadi Ka-nya udah dihitung ya di awal. Dari informasi derajat ionisasi, Ka-nya 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COOH-nya 10 milimol, CH3COO-nya 5 milimol. Nah, ini jadi 2 dikali 10 pangkat min 5, berarti pH-nya 5 min log 2. Log 2 itu 0,3. Jadi pH-nya 4,7. Nomor 9, HCOOH dicampur dengan BaHCOO 2 kali. HCOOH ini adalah suatu asam lemah, penguraiannya diabaikan, jumlahnya 100 ml 0,1 molar, berarti 10 milimol, dicampurkan dengan barium format, ini format ya. Nah, dia dianggap terurai seluruhnya. X mililiter 0,2 molar, berarti jumlah molnya 0,2 X milimol. Karena larut berarti terurai seluruhnya. Hati-hati ada perbandingan koefisien. Jadi nanti di akhir reaksi hanya ada ion barium dan ion format. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. Ada asam format dan ada ion format. Ditambah satu ion lagi asalnya dari basa kuat, barium hidroksida. Jadi semuanya akan membentuk larutan penyangga yang sifatnya asam. pH-nya 5. Berarti konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 5 ya. Nah, cara menghitung konsentrasi ion H+-nya begini.
ini dikali. Karena pH-nya 5 berarti H plusnya 10 pangkat min 5, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4, jumlah mol HCOOH-nya 10 milimol, HCOO minnya 0,4 X. Kita akan mencari nilai X. Nah ini kita hitung dulu. Jadi 200 itu sama dengan 0,4 X. Jadi X-nya 200 per 0,4. 200 dibagi 4 aja 50. 50 bagi 10 lagi. Dibagi 0,1. Jadi 500 ml. Nomor 10. Oh, ini Premier nih yang larutan penyangga 2. Silahkan mulai nonton. Kita akan membuat larutan penyangga dengan pH 9. Kita berarti akan membentuk larutan penyangga basa. Yang dicampurkan adalah asam bromida dan amonia. Hasilnya adalah amonium bromida. Nah, HBr-nya X mililiter, pH-nya 1. Kalau pH-nya 1 berarti konsentrasi ion H plus-nya 0,1 molar ya, atau 10 pangkat min 1. Ini asam kuat valensi 1. Jadi molaritasnya juga sama. Jadi jumlah mol-molanya 0,1 X milimol. Nah, NH3-nya Y mililiter, pH-nya 11. Kalau pH-nya 11, berarti POH-nya 3. Berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 3. Untuk basa lemah, konsentrasi ion OH- itu adalah akar Kb dikali M. Molaritas. Jadi 10 pangkat min 3 itu adalah akar 10 pangkat min 5. Kb-nya ada nih di soal, kali M. Jadi molaritas basanya ketahuan 0,1 molar juga. Nah, supaya menjadi buffer yang pH-nya 9, otomatis kan asamnya yang harus menjadi pereaksi pembatas. Jadi nanti asam kuatnya habis, basanya tersisa, kemudian ada garam. Nah, basa lemah penguraiannya diabaikan, jadi tetap aja jumlah molnya dianggap 0,1 dikali X min Y. Itu saya faktorkan aja sih. Nah, kalau NH4Br ini ada ion amoniumnya, adalah garam yang larut. Jadi dia dianggap seluruhnya berubah menjadi anion kationnya. Jadi kalau mula-mula ada 0,1 X milimol, nanti semuanya berubah jadi ion-ionnya. Nah, di akhir reaksi tidak ada lagi NH4Br. Hanya ada NH4+ dan Br-. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi, ada basa lemah dan asam konjugasi. Keduanya akan membentuk larutan penyangga yang sifatnya basa, karena kita punya basa lemah dan asam konjugasi. Cara menghitung konsentrasi ion OH- seperti ini. pH yang terbentuknya 9, berarti POH-nya 5, berarti konsentrasi ion OH- 10 pangkat min 5. KBNH3 ada nih di soal 10 pangkat min 5. Kita pakai lagi di sini. Jumlah mol NH3-nya ini 0,1 dikali X min Y milimol. Jumlah mol ion NH4-nya 0,1 X. Nah, setelah dihitung berarti jadi X itu sama dengan X min Y. Berarti ini ada yang salah nggak ya? Oh, ini Y min X, ya ampun. Kenapa jadi X min Y? Ini Y min X. Sorry. Ini ya kelihatannya Y min X. Wah, ini jadi agak ada yang kebalik. Ganti aja. Gitu ya. Jadi X sama dengan Y min X, 2X sama dengan Y. Nah, tadi kita akan membentuk larutan buffer yang total volumenya 120 ml. Ini artinya volume asam tambah basanya 120 ml. Jadi X ditambah Y-nya 120 ml. Nah, sementara Y-nya itu tadi 2X.
perbandingannya. Jadi kita dapat X-nya. X-nya berarti 40 ml. Berarti Y-nya otomatis 80 ml. Nah, X itu tadi kita misalkan volume HBr. Y itu adalah volume amonia. Jadi nilai X dan Y berturut-turut adalah 40 dan 80.